Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Udah lama nggak bikin ngevlog video di motor ini. Barangkali ya udah nggak musim lagi kali ya. Udah banyak yang mengundurkan diri dari vlog-vlog motor gitu mungkin. Karena penontonnya nggak ada atau bagaimana. Kita nggak tahu deh perkembangan dunia per YouTubean bagaimana. Gitu. Ya yang penting kita asal hati senang aja deh, asal hati senang, gembira, riang, apapun yang kita lakukan dan membuat kita bahagia, ya udah lakukan aja. Yang penting jangan melanggar hukum, gitu aja. Tidak maksiat dan tidak melanggar hukum. Oke teman-teman, ini perjalanan seperti biasa hari Senin. Namanya orang kerja ya, jadi karyawan. Sambil jalan aja nih menuju ke tempat kerja. Kita lewat yang adem-adem aja ini, Taman Pemakaman Jeruk Purut. Yang adem-adem aja kita lewat. Iya ya, entah kenapa nih ya, apa mungkin saya doang gitu yang jarang nonton vlog-vlogger motor gitu. Paling dilihat yang ini aja, yang besar-besar, channel-channel besar gitu kayak Christian Hansen dan channel-channel besar aja paling yang ditonton. Yang sekarang mereka tuh bikin videonya tuh kualitasnya bagus-bagus gitu, alatnya bagus-bagus, kamera lebih dari satu, punya drone juga gitu. Ya lumayan sih kalau untuk modalnya untuk ngevlog di motor tuh, ya kalau pengen bagus alatannya lumayan lumayan mahal ya. Cukup mahal lah. Karena satu kamera aja udah berapa yang bagus. Belum drone. Belum lagi biaya perjalanan kalau jauh-jauh. Itu kan. Kalau misalkan kita jalan touring aja dari sini ke Jawa, atau misalnya nggak usah jauh-jauh lah, ke puncak aja gitu misalkan. Puncak aja kita udah butuh biaya lumayan lah, paling enggak ya di atas 200.000. Bensinnya apa segala macam, belum lagi nanti kalau misalkan nginep. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga hobi kan. Hobi yang didukung dengan keuangan itu biasanya akan lebih menghasilkan uh, hal yang bagus gitu. Pertama hobi motor, kedua hobi vlog gitu kan, bikin video di jalanan, video perjalanan, entah apa, tempat-tempat wisata yang bagus. Itulah namanya hobi, ya perlu biaya. Tapi emang kalau hati senang itu kan nggak ada harganya gitu. Jadi nggak bisa dihargain pakai uang. Ini sementara ada di Jalan Benda lampu merah Kemang nih. Biasa sih kalau di daerah Kemang tuh kalau bulan-bulan November gini mendekati akhir tahun itu biasanya nggak terlalu padat, nggak terlalu rame gitu. Sebabnya kenapa? Karena banyak di sini kan lingkungan ekspatriat ya, orang-orang kerja
dari luar negeri pada tinggalnya di daerah Kemang gitu. Dan mereka tuh kalau akhir tahun, menjelang akhir tahun November inilah, pertengahan bulan November ini mereka udah pada pulang ke negaranya, atau walaupun mereka nggak pulang ke negaranya tuh mereka kayak ke tempat-tempat wisata yang luar-luar kota gitu, Bali, Lombok gitu. Biasanya tujuan wisata mereka tuh ke sana gitu. Kiblatnya sih udah pasti di Bali ya, kebanyakan ya orang-orang ekspatriat di sini nih. Karena emang tempat Bali tuh tempat-tempat di Bali tuh bagus-bagus. Udah gitu emang di sana emang kawasan wisata ya. Baik untuk masyarakat domestik atau masyarakat luar. Ya tentunya itu kembali lagi kepada hobi lagi kan, hobi ataupun kegiatan yang menyenangkan tuh bisa juga disebut hobi lah ya. Ya butuh biaya lebih besar lagi, yaitu hobi didukung dengan biaya. Tapi juga ada kok hobi-hobi yang nggak begitu makan biaya gitu kan ya. Emang sih tetap ada biayanya tapi nggak terlalu mahal kayak keluar kota nginep, itu memang mahal tuh. Tapi emang mahal ya dibayar dengan kesenangan hati, yang kepuasan gitu, dengan kepuasan hati karena senang. Ya misalkan hobi yang nggak terlalu mahal nih, memang harus ada biayanya juga, nggak sampai juta-jutaan ya, paling ya misalkan kayak main musik di rumah itu, ataupun kayak mancing atau apa. Emang mahal juga tapi nggak terlalu kayak yang kayak juta-jutaan lah, nggak juga gitu. Tergantung orangnya juga senangnya di mana gitu. Ada yang hobi motoran, otak-atik motor atau apa ya, banyak lah gitu teman-teman ya. Tuh bisa dilihat sendiri kalau di daerah Kemang nih, dia boleh katakan ya 40% lah yang tinggal di wilayah Kemang nih kebanyakan ekspatriat. Karena di Jalan TB Simatupang kan tuh banyak tuh perusahaan-perusahaan luar negeri, kayak perusahaan minyak ataupun pertambangan, kayak begitulah. Ya apapun itu namanya juga kerja, butuh hiburan setiap tahunnya gitu. Ya nggak bedanya aja kayak kita lah, kayak orang Indonesia gini kan, warga negara Indonesia ya. Kalau di Jakarta ya setahun sekali lah kayak mudik gitu kan, mudik setahun sekali. Sama mereka juga mudiknya atau hiburannya tuh di akhir tahun gitu. Sama kayak kita mudik juga kan hati senang tuh. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Yang penting kan tujuan utamanya kan silaturahim, entah tuh kepada orang tua yang masih ada ataupun sanak saudara yang ada di kampung halaman. Ya pastilah namanya orang rantau kan, namanya orang rantau ya mesti kangen lah, harusnya kangen sih sama kampung halaman dan suasana di sana, dan sama sanak saudara yang di sana di kampung. Itu biasanya kayak gitu. Ya ngomongin masalah mudik ya, setiap tahunnya itu udah pastilah ada ribuan atau ratusan ribu bahkan ya, kalau dari Jakarta itu mudik ke daerah asal masing-masing. Udah pasti lah, bukan karena hobi atau apa, mungkin ya karena udah kangen gitu juga kan. Nah udah kangen itu sekaligus juga menjalankan hobinya. Ada juga yang ngeblok, ada yang enggak itu, ada yang hobi touring aja kayak begitu.
Emang sih ya kalau perjalanan naik motor jauh itu atau touring lah, itu gimana ya perasaannya tuh kayak susah dijelaskan sih emang. Kayak ada perasaan, wah ini nih escape dari hiruk pikuk ibu kota Jakarta, akhirnya bisa keluar kota gitu, walaupun tujuannya kampung halaman, tapi kan paling enggak refreshing, bener-bener refreshing gitu kan. Refreshingnya orang-orang yang cari nafkahnya atau kehidupannya di Jakarta, tapi kampung halamannya di luar Jakarta. Kota-kota besar tujuan mudik ya biasanya ya kayak Solo, Jogja, Wonogiri, Pacitan, ataupun daerah wilayah Jawa Tengah, Tegal, Kebumen, dan yang lain-lain gitu. Ya kalau naik motor ya lumayan juga sih sebenarnya kan. Kalau naik motor lumayan capek, terus waktunya juga memakan waktu sampai minimal 5 jam lah, 5 jam, apalagi kalau lebaran kan ketemu macet. Nah kita kayak pas istirahat itu rasa wah enak banget ya pulang kampung nih, bentar lagi kita akan ketemu sanak saudara di kampung. Ya begitulah teman-teman, ini sampai di Pasar Buncit 12 nih, kayaknya lagi mau dibangun ya. Mau dibangun apa gitu nggak tahu, kayak tanah lapang, mau dibangun apa nggak tahu. Kayaknya sih proyek strategis pemerintah, entah itu mau bikin pasar baru atau apa nggak tahu. Nah di sini udah mulai macet nih karena emang udah mau keluar dari jalur Kemang, ya, udah masuk wilayah mau ke Pancoran, mulai macet. Karena emang lampu merahnya ini di depan cukup kecil juga, lampu merahnya kecil, dan kalau yang dari arah sini nih dapatnya ke bagian yang lama merahnya, hijaunya sebentar, jadinya ya padat kayak begini. Udah gitu kan aktivitas masyarakat di sini juga padat karena di situ ada pasar. Nah kalau jam-jam segini orang pada berangkat kerja gitu. Nah, ini udah ada berapa meter aja agak susah nih mau keluar ini nih. Mau keluar dari lampu merah nih agak-agak ke kanan. Ini karena di kiri tuh rapet banget. Rapet. Nah, harusnya sih bisa ke kiri langsung ini. Bisa ke kiri langsung lah, nggak apa-apa gitu. Ya oke, teman-teman. Kayaknya cukup dulu videonya sampai di situ karena emang udah lama nggak bikin vlog video. Belum tahu mau ngomong apa dan tujuannya juga cuma mau ke kantor melalui jalan raya Kemang dan keluar-keluar di wilayah Mampang atau Pancoran. Oke teman-teman, gitu dulu. Terima kasih udah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.